Ya, terima kasih Mbak Tika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, kalau masih ada di screen ya, kemudian Bapak Gubernur BI, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Wakil Dekan, serta sivitas akademika yang hadir, serta yang saya banggakan wisudawan-wisudawati yang hadir di dalam Vicon hari ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin share ya. Tadi sudah saya dengarkan juga, saya mengikuti tadi arahan dari Pak Menhub, kemudian juga Bapak Gubernur, sangat-sangat memotivasi kita semuanya bagaimana kita trik untuk bisa sukses membawa diri, bagaimana kita menjadi fresh graduate, bagaimana kita menjadi pekerja yang sudah mulai bekerja, kemudian sekolah lagi. Ini sangat inspiratif dan saya ikut belajar ya dari Pak Gubernur utamanya tadi, bagaimana trik-triknya ini benar-benar amazing ya, luar biasa. Sehingga memang kita ini diwajibkan untuk terus berusaha, tidak boleh ngelokro, harus terus hidup, sehingga semua yang menjadi berkah yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya, dan bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain, dan tentu saja kepada negara Republik Indonesia. Jadi pada siang ini saya akan berbicara sedikit teknis ya terkait dengan bidang tugas ataupun kerja yang saya geluti sejak awal. Saya lulus dari UGM, kemudian saya bekerja sebagai konsultan, kemudian saya bekerja sebagai PNS di Kementerian Perhubungan, disekolahkan oleh negara, dibiayai oleh negara, kemudian juga dipekerjakan oleh negara. Jadi memang hidup saya selama ini memang adalah untuk negara ya. Jadi ya beginilah ceritanya. Dan saya bangga ya menjadi alumni UGM, dan mudah-mudahan apa yang saya share pada siang ini juga bisa memberikan manfaat. Karena ini agak teknis, saya akan mencoba untuk memaparkan dengan bahasa yang mudah dan bisa ditangkap, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan kita semua wajib berbangga diri sebagai orang Indonesia. Kita tadi juga mendengarkan arahan Bapak Menteri Perhubungan bahwa even di dalam kondisi pandemik seperti ini, kita tetap harus move on. Dan kita tahu semua bahwa penderitaan COVID ini sangat hebat ya sebetulnya ya kalau kita melihat di dunia, bahwa pertumbuhan ekonomi minusnya banyak sekali, demikian juga dengan Indonesia, dan khususnya kalau kita bicara tentang dunia penerbangan, ini adalah salah satu dunia yang terkena impact paling keras terhadap COVID yang kita hadapi bersama-sama. Baik, saya akan langsung mulai. Jadi kita akan tetap membangun negeri, bagaimana kita bisa mengkoneksikan, bagaimana kita bisa menjaga konektivitas seluruh Indonesia, negara yang sangat besar, dengan penduduk yang 260 juta lebih. Tentu saja transportasi udara ini harus bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh pelosok sampai dengan ke kecamatan-kecamatan. Saya akan coba menceritakan secara mudah, dan mudah-mudahan teman-teman wisudawan dan wisudawati juga akan tertarik ikut membantu memikirkan atau ikut berkecimpung, syukur-syukur bisa ikut berpartisipasi menyelesaikan, meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia ini. Next slide. Jadi paparan saya akan ada beberapa hal, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, pada obrolan santai. Yang pertama saya akan berbicara fokus kepada organisasi di kami. Yang kedua adalah tentang konektivitas transportasi sebagai materi utama. Kemudian saya juga akan menyampaikan tentang bagaimana program kita untuk membangun super hub, lebih fokus lagi di Bali. Ada beberapa super hub yang lain, ini juga nanti teman-teman yang ada di Zoom ini bisa menanyakan ke kami seperti apa ke depannya, terus Indonesia itu seperti apa untuk transportasi udara, bagaimana konektivitas kita dengan dunia luar, bagaimana konektivitas kita di Papua, bagaimana kita memanage bandara kita yang paling besar seperti contohnya Soekarno-Hatta. Hal-hal seperti ini akan saya tampilkan, dan saya akan siap untuk berdiskusi dengan teman-teman dan siap menerima masukan dari semua pihak, khususnya adalah teman-teman dari wisudawan dan wisudawati yang ada pada hari ini. Yang terakhir saya akan bicara juga terkait dengan kebijakan transportasi di masa COVID-19 ini.
Saya masuk pertama struktur organisasi, saya akan berbicara singkat-singkat saja. Next slide. Untuk menjalankan tupoksi, jadi di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang menjadi bagian dari Kementerian Perhubungan, di mana ada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Kereta Api, serta ada beberapa badan yang membawahi di bawah Kementerian Perhubungan. Di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara struktural seperti yang ada di slide, kita mempunyai 5 direktur atau 5 direktorat dan 1 sekretariat Direktorat Jenderal untuk menangani masalah administratif. Direktorat-direktorat yang ada di kami memang sangat teknis ya Mbak Tika dan Bapak Ibu sekalian yang ada di forum. Jadi memang saya pun berkarir di direktorat yang tadinya sangat teknis. Pertamanya adalah di Direktorat Keselamatan Penerbangan, kemudian juga saya pernah dipindah ke BUMN. Jadi BUMN ini juga sangat menarik ya, karena bekerja sebagai birokrat dengan bekerja sebagai pengusaha memang agak berbeda. Dua pengalaman ini tentu saja memberikan hal yang positif. Mudah-mudahan organisasi kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini juga dapat maju dengan adanya teman-teman kami yang tidak hanya profesional di dalam sebagai birokrat, tetapi juga sebagai di pengusahaan, seperti di Angkasa Pura, seperti di Garuda, kemudian juga seperti di Airnav Indonesia atau LPPNPI yang pernah saya alami. Next slide. Nah, ini adalah organisasi kami di daerah, jadi tidak hanya di pusat, kami juga mempunyai organisasi-organisasi di daerah, seperti Kepala Otoritas Bandar Udara, ada 10 wilayah di Indonesia, kita kendalikan dari sisi pengawasan dan penertiban, kemudian pengawasan safety, pengawasan security, termasuk juga di dalamnya pada saat COVID ini kita juga melakukan pengawasan sangat ketat kepada dunia penerbangan. Demikian juga kita juga mengelola beberapa balai, di situ ada Balai Kesehatan Penerbangan yang memberikan endorsement ataupun menguji pilot, menguji pramugari, menguji teman-teman kita yang beroperasi di seluruh bandar udara di Indonesia terkait dengan kesehatan dan kelaikan mereka untuk mengoperasikan ataupun melayani masyarakat. Demikian juga kita mengelola banyak sekali bandar udara ya, saya tidak akan bicara satu persatu. Ada 158 UPBU di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan semuanya. Di mana di situ ada bandara, maka di situ ada tugas kita. Next slide. Nah, saya langsung masuk ke hal yang paling utama dari paparan ini, ataupun share yang akan kita diskusikan siang ini terkait dengan konektivitas. Seperti disampaikan di awal tadi bahwa konektivitas di Indonesia ini merupakan seperti darah ya. Kalau konektivitas ini tidak berjalan, maka distribusi barang, distribusi penumpang, distribusi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, negara kita yang sangat besar ini akan terganggu. Dan ini kalau terganggu tentu saja akan mempengaruhi semua ya. Masalah sosial akan terjadi, masalah politik akan terjadi. Jadi kami selalu berpegang bahwa konektivitas adalah darah di Indonesia ini. Kalau di badan kita seperti darah, maka kita harus tetap jaga, kita harus tetap tingkatkan sehingga tidak ada satupun daerah di Indonesia ini yang tidak terjangkau oleh konektivitas. Next slide. Jadi ini adalah saya masuk ke konektivitas secara detailnya, di mana kita akan berbicara masalah konektivitas transportasi udara nasional dan internasional. Pertama, saya akan masuk ke konektivitas tentang 3TP ya. Saya sampaikan tadi di peta sangat jelas bahwa kita mempunyai daerah-daerah yang terluar, terdalam, di perbatasan, dan juga ada beberapa daerah kita yang tertinggal. Ini menjadi prioritas kami untuk bisa kita bangun konektivitasnya. Nah, karena kadang-kadang tidak bisa dijangkau dengan kapal, tidak bisa dijangkau dengan mobil dan kereta api, maka pesawat udara wajib masuk ke sana duluan. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi saya berharap juga kepada teman-teman wisdawan dan wisdawati serta generasi berikutnya, Indonesia ini sangat besar. Kami berharap sekali bahwa seluruh Indonesia ini harus kita konekkan. Karena kalau tanpa koneksi ini, maka kita perekat persatuan ini akan hilang. Jadi seperti yang ada di peta, itu kelihatan bahwa kita terus membangun, walaupun dalam masa pandemi, saya akan bercerita banyak nanti terkait dengan pengembangan bandara-bandara kita,
untuk tetap menjaga konektivitas yang ada di Indonesia. Jadi ini yang seperti di peta, di daerah Kalimantan, di daerah Papua, ini semua kita bangun dan tetap kita jaga supaya tetap bisa terkoneksi antara satu titik dengan titik-titik yang lainnya. Next slide. Nah ini adalah jaringan rute ya di penerbangan dalam negeri. Totalnya adalah sekitar 393 rute ya yang ada, dan kita tahu semua bahwa ini semua dihubungkan dengan oleh 14 airline. Jadi airline kita menghubungkan dari titik satu ke titik yang lain. Saya laporkan juga di forum ini bahwa airline kita campur ya, ada yang BUMN, kemudian juga ada yang non BUMN, dan bahkan beberapa pemerintah daerah juga memiliki airline ya. Sedangkan kota yang sudah terkoneksi adalah 135. Nanti ada lebih detail lagi, kita akan berbicara masalah perintis bagaimana kita mengkoneksikan antara satu distrik dengan distrik yang lain, antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, tetapi tetap menggunakan pesawat udara. Next slide. Nah ini adalah angkutan udara perintis yang saya sampaikan tadi. Secara peta di sini kelihatan bahwa di Papua ini banyak sekali ya, karena memang khusus untuk di Papua dan beberapa daerah di kita seperti di Kalimantan dan di Sumatera, itu tidak terjangkau dengan transportasi lainnya, yaitu moda darat maupun moda kapal ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, seperti di Papua yang berpenduduk sekitar 3 juta lebih, mereka sangat tergantung sekali suplai untuk bahan makanan, suplai untuk hal-hal yang penting seperti obat-obatan dan lain sebagainya menggunakan pesawat udara. Dan kita tahu bahwa tantangannya ini tidak mudah untuk bisa menjangkau daerah-daerah ini. Kadang-kadang memang taruhannya nyawa ya, apalagi untuk daerah-daerah yang rawan adanya konflik. Jadi memang pekerjaan yang terkait dengan transportasi udara banyak tantangannya, dan kami sangat berharap teman-teman sebagai wisudawan dan wisawati akan tertarik ya untuk bisa membangun negara kita yang sangat besar ini sehingga konektivitas ini akan bisa terjaga. Jadi untuk penerbangan udara perintis ini dibiayai oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Kita mempunyai satker-satker tersebar di seluruh Indonesia yang akan bisa terus bekerja dan terus akan ditingkatkan untuk meningkatkan konektivitas logistik dari satu titik ke titik yang lainnya. Next slide. Nah ini adalah jaringan rute penerbangan luar negeri. Di samping hal-hal yang tadi detail di dalam domestik kita juga harus terhubung dengan luar negeri. Banyak sekali titik-titik di Indonesia. Saat ini ada 34 bandar udara yang terbuka untuk internasional dan sedang kita restrukturisasi. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita akan melakukan remapping, kita akan melakukan restructuring, kita juga akan melakukan evaluasi-evaluasi untuk efektivitas konektivitas negara kita dengan negara-negara yang lain ya. Kita akan terus tingkatkan untuk pariwisata, kita akan terus tingkatkan nilai ekspor kita dengan menggunakan transportasi udara. Jadi sebagaimana kita ketahui, airline kita juga cukup banyak ya, ke depan mudah-mudahan akan tetap tumbuh walaupun masa pandemik ini kita pertahankan konektivitas kita dengan luar negeri walaupun sangat terbatas saat ini. Next slide. Nah ini adalah konektivitas transportasi udara kargo ya. Seperti kita ketahui bersama, jadi ada satu daerah yang surplus, ada satu daerah yang minus, kemudian ada satu daerah dengan produksi padi, ada satu daerah dengan produksi pertambangan, ada satu daerah dengan produksi minyak sawit, dan termasuk juga di Papua. Jadi seperti yang kita lihat di slide, bahwa yang insert di dalamnya itu Papua, kita sudah menghubungkan banyak sekali titik ya. Jadi khusus untuk di Papua memang ini treatmentnya sangat khusus. Saya katakan di sini ada 109 titik di Papua di mana harus kita koneksikan, dan tiap hari ada penerbangan, ada yang satu frekuensinya setiap hari, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu cuma sekali. Ini semua menjadi tantangan kita bersama untuk tetap bisa mengkoneksikan. Demikian juga dengan hasil-hasil ekspor kita, seperti perikanan, itu kita akan senterkan ke depan itu di daerah Indonesia yang paling utara, yaitu di Indonesia Timur, seperti di Manado dan di
Balikpapan yang ke depan juga akan ada ibu kota negara kita yang baru, ini akan harus terkoneksi dengan jaringan kita di luar negeri, khususnya untuk ekspor ya. Jadi ini akan kita galakkan. Jadi ada beberapa poin di sini kalau kita bicara masalah pariwisata, maka Bali akan kita desain sedemikian rupa bisa menjadi super hub, akan terkoneksi dengan daerah-daerah pariwisata dan super hub lain di luar negeri. Sebagai contoh nanti di ke depan akan kita koneksikan langsung dengan Uni Emirat Arab, misalnya dengan Dubai. Di situ sebagai hub internasional, super hub internasional, kita berusaha akan kita bawa Bali akan terkoneksi ke sana. Demikian juga dengan misalnya Manado ya, Manado akan kita koneksikan ke utara, utamanya dengan China, dengan Korea, dengan Jepang, dan dengan Rusia. Jadi kita ke depan akan mempunyai ekspor-ekspor perikanan yang akan kita centralize, baik itu dari Papua, baik itu dari area-area di Indonesia Timur yang lain yang sangat kaya akan produk perikanan akan kita address di Manado, dan Manado akan kita bangun, akan kita kembangkan sehingga tidak akan ada lagi batasan tonase untuk pengangkutan melalui transportasi udara dari Manado ke titik-titik luar Indonesia yang ada di utara Indonesia, dan kemungkinan juga akan bisa ke tempat-tempat lain yang menjadi potensial ekspor dari kita. Kemudian untuk Balikpapan juga banyak sekali yang kita plan, khususnya untuk IKN ya, ibu kota negara baru, di mana secara politis kalau itu di situ didesain menjadi ibu kota negara, maka koneksitas untuk politis, konektivitas untuk perekonomian ini juga harus terkoneksi dengan baik di daerah Kalimantan. Next slide. Nah, ini adalah konektivitas untuk super hub dan jembatan udara yang barusan sudah saya singgung. Jadi ini saya share ya, ininya apa namanya slide-nya dapat dilihat lebih detail. Seperti saya katakan tadi, jadi memang transportasi udara ini menjadi urat nadi dan juga bisa menjadi pembuluh darah sampai ke bagian-bagian tubuh Indonesia yang paling kecil, semuanya akan bisa terjangkau. Dan kita lihat di sini memang mudah-mudahan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden ini bisa kita kembangkan secara maksimal dan dapat meratakan perekonomian di Indonesia. Kita tahu bahwa terjadi disparitas harga pada saat sebelumnya. Contoh saja beras berapa rupiah dulu di Papua, sekarang sudah banyak berubah. Demikian juga dengan semen, seperti di Papua dulu harganya sampai 1 juta lebih, sekarang sudah bisa kita tekan semaksimal mungkin. Ini semua adalah dalam rangka untuk memperbaiki pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Jadi kami fokus tidak hanya di Jawa, tapi juga kami fokus kepada infrastruktur yang digunakan untuk bisa memajukan perekonomian di seluruh Indonesia, juga memajukan konektivitas perekonomian regional maupun intraregional ke seluruh dunia. Next slide. Nah, ini adalah keperintisan bandar udara di mana jembatan udara Indonesia ini juga akan kita konekkan dengan moda-moda yang lain. Contohnya di Papua, ini kita nanti akan konekkan juga dengan tol laut. Jadi di pemerintah Indonesia mempunyai tol, tidak hanya tol udara tetapi juga tol laut. Kita harapkan nanti tol laut dan jembatan udara ini akan bisa terkoneksi sehingga suplai kargo, suplai barang dari satu titik ke titik yang lainnya juga akan bisa terkoneksi secara efektif dan efisien, dengan tujuan-tujuan tentu saja memakmurkan seluruh tanah air kita. Ya, ini terlihat di slide bahwa kita sudah membagi beberapa korwil yang nanti akan kita koordinasikan dengan KL yang lain, akan kita koordinasikan dengan moda transportasi yang lain, dan akan juga kita koordinasikan dengan Pemda di seluruh Indonesia, sehingga korwil-korwil ini bisa sangat efektif, dan dari tahun ke tahun ini akan kita tingkatkan peran dari konektivitas ini, sehingga tol laut, jembatan udara, dan juga program-program yang dibuat oleh KL yang lain seperti PU dan Pemda semuanya akan bisa berefektif mencapai tujuan yang dengan sangat efisien. Next slide. Nah, ini kita mempunyai program sangat besar ya baru-baru ini adalah terkait dengan pengembangan
super hub ya, seperti saya sampaikan tadi, super hub kita ada beberapa titik yang akan kita kembangkan. Saat ini kita sedang fokus sekali untuk mengembangkan Bandar Udara Bali sebagai super hub pariwisata. Next slide. Nah, ini adalah proyeksi ke depan, walaupun saat ini sudah ada, ke depan akan kita tingkatkan. Jadi Bali akan kita bangun tidak hanya yang ada di Ngurah Rai, tapi akan kita integrasikan dengan Bali Utara dan juga Bandara Udara Banyuwangi, di mana 3 bandar udara ini akan kita manfaatkan secara maksimal sehingga jangkauan untuk pariwisata ini akan bisa terlaksana dengan sangat efektif dan efisien. Jadi saat ini memang hanya beberapa titik, tidak banyak yang ke Bali. Ke depan kita akan hubungkan super hub kita dengan Amerika Selatan, dengan Los Angeles, dengan Honolulu, dengan Afrika, dengan Eropa. Ini semuanya akan kita tingkatkan sehingga bandar udara yang ada sekarang ini kita nilai tidak cukup. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Menteri bahwa Bali ini akan kita kembangkan sebagai super hub untuk pariwisata. Jadi saat ini kapasitas yang ada di Bali Selatan atau yang kita kenal dengan Ngurah Rai hanya sekitar 25 sampai 28 juta passenger per tahun. Ke depan akan kita tingkatkan sampai dengan 50 juta. Oleh karena itu, bandar udara yang ada saat ini tidak mencukupi dan kita sedang mempunyai plan yang kita targetkan pada akhir 2023 sudah dapat beroperasi. Tentu saja kita tidak sendirian, kita berkoordinasi sangat erat dengan KL-KL yang lain seperti dengan BUMN, kemudian dengan pariwisata, dengan PU dan Pemda untuk bersama-sama bersinergi secara kompak menggolkan apa yang sudah kita komitkan bersama. Next slide. Nah, ini adalah petanya kurang lebih, jadi bandar udara kita yang baru nanti ke depan ini berada di sebelah utara Bali, sebelah barat, berjarak sekitar 30 km dari Banyuwangi dan sekitar 96 kilo dari Bandar Udara Lama. Jaringan tol akan dibangun, kemudian juga ITDC sebagai BUMN pengelola pariwisata juga akan berbuat banyak di sana. Demikian juga dengan Kementerian PU akan bekerja bersama-sama kita mengembangkan Bali ini dalam rangka meningkatkan pariwisata. Jadi untuk meningkatkan pariwisata, kita tahu semua bahwa terutama teman-teman yang dari Bali ya tahu bahwa selatan ini sangat maju, tapi kalau utara masih harus kita gali lebih dalam lagi dan mudah-mudahan dengan program yang kita buat saat ini akan bisa menarik pariwisatawan lebih besar lagi ke Bali. Jadi di masa pandemi ini kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk tetap bekerja, untuk tetap mendorong semua kita tetap bersemangat membangun infrastruktur dan memperbaiki apa-apa yang selama ini masih kurang. Jadi kita tahu ya kalau di Bali itu walaupun terminalnya sudah besar seperti itu, kalau pada saat Sabtu Minggu itu seperti umpel-umpelan ya. Jadi kami harapkan dengan adanya konsentrasi ke utara, maka pariwisata di Bali dan di Banyuwangi ini akan semakin maju. Ya, kita bekerja sama sangat baik sekali dengan Pak Gubernur dan ke depan mudah-mudahan program yang menjadi prioritas ini akan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan apa yang ditargetkan dapat dicapai, yaitu pengoperasian Bandar Udara Bali Utara bersama tol, bersama dengan tempat-tempat wisata di Bali Utara pada akhir 2023 dan efektif pada awal 2024. Next slide. Nah, di samping itu kita tahu semua Bapak Ibu sekalian, jadi yang sering pergi di Soekarno-Hatta ya, bandara yang sangat besar dengan 3 runway, saat ini sudah bisa melayani sekitar 80 juta penumpang per tahun. Kemudian kalau kita bicara movement pesawat udaranya, maksimal bisa digunakan untuk melayani sekitar 90 pergerakan pesawat per jam. Bisa dibayangkan ya, ini termasuk bandara yang paling sibuk di Asia Tenggara ya. Kalau Singapura kita lebih sibuk daripada Singapura, Soekarno-Hatta. Kita terus lakukan perbaikan, kita terus lakukan efisiensi di Soekarno-Hatta, sehingga kita harapkan Soekarno-Hatta sebagai bandar udara terbesar di Indonesia dan sebagai bandar udara ibu kota saat ini akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, akan bisa memenuhi kebutuhan konektivitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Next slide.
Nah, kita selanjutnya akan berbicara terkait dengan kebijakan transportasi ya. Ini nanti banyak sekali yang bisa kita sampaikan di sini. Saya akan sampaikan yang highlight-highlight saja. Eh, Next slide. Di dalam kebijakan transportasi kita tahu di masa pandemi ini, seperti yang saya sampaikan di awal, juga tadi disampaikan Pak Menteri Perhubungan, bahwa kita mempunyai challenge, kita mempunyai peluang yang harus bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa di masa pandemi ini kita harus melakukan dua hal yang saling seimbang, di mana roda perputaran perekonomian, roda perputaran untuk transportasi tetap berjalan, namun demikian kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi dua hal ini harus kita jalankan secara bersama-sama, secara seimbang, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita sudah mendeteksi bagaimana kita mengatasi permasalahan COVID ini untuk transportasi udara ya. Jadi ekonomi Indonesia seperti apa tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan, jadi saya tidak akan menyampaikan lagi. Di masa pandemi ini sudah 7 bulan ya kita berarti ya, 7 bulan ini kita banyak pengalaman ya yang kita lakukan. Memang koreksi dari sana-sini sudah dilakukan untuk memperbaiki policy, SOP, dan lain sebagainya, sehingga transportasi udara ini tetap bisa berjalan, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun performansinya saat ini 50%. Dan kita terus dorong supaya masyarakat tetap bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dengan jaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan tidak ada degradasi sama sekali. Jadi ini adalah menjadi challenge kita bersama, juga sekaligus menjadi peluang karena pada saat ini kita bisa memperbaiki infrastruktur yang kemarin-kemarin tidak sempat kita perbaiki, saat ini sudah kita perbaiki. Next slide. Nah, ini adalah kebijakan transportasi di masa COVID ya. Kita harus melakukan adjustment di sana sini sehingga ada beberapa hal yang kita lakukan. Di dalamnya kita melakukan restrukturisasi tatanan transportasi udara untuk bagaimana kita mendukung konektivitas kargo, bagaimana kita mendukung konektivitas pariwisata, bagaimana kita mendesain super hub Bali supaya bisa efektif dan efisien. Demikian juga kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk jembatan udara di daerah-daerah remote. Demikian juga kita melakukan optimalisasi bandar udara internasional. Kita semua lakukan pekerjaan ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan nanti setelah masa COVID berakhir, apa yang sudah kita sediakan, apa yang sudah kita persiapkan akan jalan sangat efektif dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Demikian juga kita melakukan insentif-insentif kepada sektor penerbangan, karena kita tahu bahwa sektor penerbangan adalah salah satu sektor yang terkena dampak COVID paling keras ya. Kalau kita melihat beberapa airline internasional banyak yang bangkrut, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada dan kita tetap bisa survive dengan memberikan insentif-insentif kepada sektor penerbangan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, maraton kita melakukan rapat dengan KL terkait, maraton kita melakukan rapat dengan airline, dengan operator, sehingga semua insentif yang akan kita berikan kepada transportasi udara ini tidak salah alamat dan tidak menjadi suatu pemborosan dan akan bisa mencapai tujuannya kepada tujuan transportasi udara saat ini dan ke depan. Next slide. Ini adalah kebijakan transportasi udara di masa COVID. Bagaimana kita targetnya adalah mengembalikan kepercayaan publik menggunakan transportasi udara pada masa penyebaran COVID ini. Ada strategi-strategi yang sudah kita lakukan, mulai melakukan mitigasi, melakukan manajemen risiko, melakukan testing dan tracing, melakukan treatment, melakukan isolasi, melakukan higienis untuk semua sarana dan prasarana yang kita gunakan, menggunakan masker, menggunakan social distancing, konsisten terhadap penegakan peraturan, semua memang harus kita lakukan secara paralel dan bersama-sama dengan tujuan adalah memberikan kepercayaan kepada publik, baik publik di domestik maupun internasional, sehingga tetap menggunakan transportasi udara dengan kepercayaan yang tinggi dan mudah-mudahan tidak terlalu lama performansi transportasi udara ini dapat kembali seperti semula ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan sebagai pembekalan.
saya menyambung lagi tadi apa yang disampaikan Pak Menteri Perhubungan, juga Pak Gubernur BI, bahwa semua ini harus kita lewati, dan kita tidak tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir, tetapi tugas-tugas dan tantangan-tantangan harus kita lewati, tetap survive, tetap semangat, dan tetap optimis. Dan saya berpesan kepada teman-teman wisudawan dan wisudawati untuk tetap optimis ya. Memang kita tadi juga mendengar dari Pak Gubernur, ada PHK, akan ada kesulitan-kesulitan, tetapi dengan trik-trik yang tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, juga kesempatan-kesempatan yang terbuka luas di Indonesia, untuk daerah-daerah terbaru juga banyak yang dibuka di Indonesia, mudah-mudahan membuat kita semua tetap optimis dan akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita semua. Demikian Mbak Tika yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan bekal, bisa memberikan pencerahan khusus terkait dengan transportasi, khususnya lebih khusus lagi adalah transportasi udara. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf kalau ada yang tidak tepat dan salah, saya mohon koreksi. Sekali lagi terima kasih, waktu dan tempat kami kembali.